Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Ronaldino Sanisoba, NIM 21030300096, kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik ketertiban di pasar informal. Institusi publik jarang melayani kebutuhan pekerja informal yang lulus sebanyak 62% dari pekerjaan global. Misalnya, pengusaha informal sering melihat pengadilan sebagai bias, tidak efisien, dan tidak dilengkapi untuk mengatur transaksi di luar pembukuan, sehingga tidak bergantung pada pengadilan untuk perlindungan. Sebaliknya, mereka harus menanggung biaya penuh, penipuan atau kesalahan diri. Oleh karena itu, sistem hukum tidak akan banyak membantu para pedagang. Yang mereka pikir adalah smartphone baru. Ada ratusan pasar lainnya di Lagos, dan hampir semua terstruktur dengan cara yang sama. Mereka berada di ruangan yang dibatasi secara fisik, diatur oleh segelintir pedagang yang terpilih dalam pemilihan pasar populer atau yang biasa disebut pemimpin pasar. Pemimpin pasar pada dasarnya melakukan 3 hal. 1. Tidak mendahului miliknya pedagang sendiri, termasuk menghormati keabsahan sewa toko. 2. Tidak memihak menegakkan kontrak. 3. Tidak mengumpulkan dan berbagi informasi tentang ketidakjujuran pemasok dan pelanggan untuk menghindari perdagangan dengan mereka. Adapun kebijakan swasta yang mengatur ruang di mana perdagangan dilakukan. Selain itu, penegakan kontrak sangat penting untuk memastikan apabila ada modal pedagang terkendala. Pedagang dengan bisnis yang tidak terdaftar mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank. Asosiasi pasar, unit analisis untuk studi ini di negara berkembang. Bagi para pedagang di sektor informal, yaitu mereka yang menjalankan bisnis yang tidak terdaftar di semua entitas pemerintah terkait, atau tidak secara formal mendokumentasikan semua transaksi. PKL atau pedagang kaki lima adalah anggota perkumpulan. Asosiasi pasar adalah aktor politik dan ekonomi yang penting. Struktur asosiasi pedagang kaki lima informal memiliki komite kepemimpinan terpilih, termasuk sekretaris jenderal, bendahara, sekretaris, dan sekretaris hubungan, yang sering menjabat sebagai orang kedua yang memerintah. Mereka mungkin juga memiliki pemimpin yang mengumpulkan sumbangan untuk membantu anggota yang sakit, atau sekelompok eksekutif yang lebih tua yang memberikan pengawasan terhadap manajemen eksekutif. Para pemimpin pasar akan memerintah dengan baik ketika mereka dapat mengancam pejabat publik, termasuk politisi. Pemimpin pasar dapat memutuskan siapa yang bisa dan tidak bisa berdagang di sana. Misalnya, mereka memiliki wewenang untuk mengunci toko-toko pedagang yang tidak mematuhi aturan pasar. Pemimpin pasar juga dapat bernegosiasi dengan politisi atau pajak dan biaya legal dan ilegal. Mereka dapat berfungsi sebagai perantara suara pedagang untuk memilih atau menentang politisi tertentu. Politisi lokal pada gilirannya memiliki strategi mereka sendiri untuk mengancam pasar, yang didasarkan pada kewenangan konstitusional mereka untuk mengenakan pajak dan menjaga. Misalnya, mereka dapat mengancam untuk mengeluarkan semua pedagang pasar
untuk merenovasi. Pasar akan dihancurkan dan mungkin 2 atau 3 tahun kemudian akan dibangun kembali sebagai plaza bertingkat. Politik lokal juga dapat mengancam untuk menaikkan pajak. Berdasarkan sejarah interaksi mereka dengan pemerintah daerah, pedagang melihat politisi ini sebagai predator. Adapun tantangan mengidentifikasi keanggotaan kelompok. Tantangannya adalah bahwa survei dilakukan di tingkat pedagang, jadi perlu menentukan pedagang mana yang tergabung dalam asosiasi yang sama. Tantangan selanjutnya adalah menentukan pedagang mana yang termasuk dalam kelompok yang sama asosiasi pasar, sehingga dapat secara akurat mengelompokkan kesalahan standar di tingkat asosiasi pasar dalam analisis selanjutnya. Bagaimana asosiasi mereka mendukung kepentingan pedagang dan kemudian mengkodekan tanggapan mereka. Pedagang sering memberikan lebih dari satu tanggapan. Mereka mengatakan asosiasi mereka membantu menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah daerah lain dan di kalangan pedagang di pasar. Menurut responden, asosiasi mereka memberikan keamanan pasar. Ada juga mengatakan bahwa asosiasi mereka sama sekali tidak mendukung pedagang. Dan 12% menjawab dengan mengatakan tidak tahu, yang mungkin juga diartikan sebagai menyarankan asosiasi tidak membantu pedagang. Beberapa menyinggung frustasi dengan pasar pemerintahan. Seorang pedagang mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan asosiasi untuk konsentrasi harga yang gagal diberikan. Seorang pedagang berkata, banyak penipuan kegiatan yang terjadi di asosiasi dan dia tidak dapat mengambil bagian dalam pergaulan karena dia adalah hamba Tuhan. Satu pedagang mengatakan asosiasi mereka sebelumnya tidak dapat mengendalikan alun-alun, dan yang lain mengatakan asosiasi berantakan setelah perebutan kekuasaan. Beberapa menyinggung renovasi pasar mereka, mencatat bahwa bangunan tempat mereka berdagang pada tahun 2015 dihancurkan dan asosiasi tidak bertahan melalui pembangunan gedung baru. Dan terakhir, seorang pedagang mengatakan bahwa mereka bukan anggota asosiasi lagi. Ada variasi apakah pedagang mengubah produk mereka selama bertahun-tahun, dari pedagang yang menjual pakaian jadi dan juga pedagang yang menjual barang elektronik. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa pakaian jadi dan elektronik lebih bermodal intensif. Pedagang yang menjual produk ini mungkin lebih kaya dan memiliki lebih banyak bantalan untuk menahan guncangan keuangan. Tata kelola swasta yang baik. Perilaku ekonomi telah berevolusi dengan cara yang berbeda untuk menangani masalah kontrak. Perusahaan dapat menyusun diri mereka sendiri dengan cara yang meminimalkan paparan perilaku oportunistik dengan kelompok bisnis yang terdiversifikasi dan integrasi vertikal. Demikian juga perusahaan dapat memilih kontrak relasional, prospek hukum di pengadilan untuk dapat membatasi kecurangan. Namun, perdagangan yang tidak bersifat pribadi dapat eksis bahkan dalam konteks di mana negara tidak melindungi properti atau menegakkan kontrak. Bahkan ketika vertikal
integrasi tidak layak, dan bahkan jika ada banyak hambatan untuk relasional kontrak.